Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fadli dari 2 Teknik Elektronika. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yaitu keamanan jaringan oleh dosen Pak Ihsan. Jadi langsung saja ini adalah tampilan awal dari Cisco Packet Tracker saya. Itu sudah ada rangkaian PC, router, sama switch, juga PC. Nah, jadi di sini itu dapat kita lihat ini juga ada langkah-langkah atau step-stepnya. Jadi di sini itu ada device, ada interface, ada IP address, ada subnet mesh-nya. Jadi untuk bagian satunya itu kita, karena ini berbentuk bahasa Inggris, biar mempermudah saya juga sendiri, saya itu sudah translate konfigurasi otentik. Kita coba dulu ya. Jadi langkah pertama itu kita buka router 1, kita CLI, kita enter, gampangnya gini ya. Kita enter, baru kita enable. Nah, di sini disuruh masukkan password. Passwordnya itu ini. Cisco N25. Ini masuk, ini ya passwordnya. Ini sudah masuk. Sini kita masuk di step awal. Itu ini. Jadi itu kita untuk bisa masuk itu konfigurasi terminal, kita enter. Ini udah masuk. Kita lihat dulu interface-nya. INT. Kita lihat serial number untuk router 1 itu S0/0/0. Jadi untuk router 1 interface-nya S0/0/0. Kita enter. Ini masuk. Kita di step 1 yang seperti ini. Kita exit ini. Router OSPF1. Ini kita kembali ke router 2 ya. Soalnya ini juga sama. Router 2 kita coba juga. Biar barengan. Tidak makan durasi. Jadi R2-nya itu N. Passwordnya tadi Cisco N55. Ini udah masuk. Konfigurasi terminal. Ini singkatnya. Baru kita interface. Kita lihat serial numbernya /1. Itu di sini ya. S0/0/1. Nah, kita exit. Untuk router 3 juga sama. Kita lakuin yang kayak tadi juga. Enter. Enable. Password Cisco N55. Enter. Di sini kita konfigurasi terminal. Kita INT interface. Ya di sini ada ya. G0/1. 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 Enter. Oke, ini masuk, kita exit. Jadi kita lanjut di sini. Di step keduanya yaitu kita disuruh konfigurasi autentikasi OSPF MD55. Jadi kita disuruh masukkan ini router OSPF1. Router OSPF1 itu di sini ya. Kita ke router 1 ya. Router OSPF1. Enter.
Lanjut di sini, ini sudah masuk ya, konfigurasi router sama area 0 authentication message digas. Oke, ini kita copy ya. Soalnya ini bakal dilakuin yang sama untuk router 2 sama 3 juga. Oke, ini kita copy ya. Kita pergi ke ini exit aja dulu. Ya benar, kita exit aja dulu. Dan ini kita masuk di router 2. Sama yang kayak tadi. Tuh, kita masukkan router OSPF1. Lamaan. Router OSPF1 enter. Lalu kita paste yang tadi. Oke. Untuk router 3 juga sama. Router 3-nya itu sama ya. Ini kita paste. Exit. Oke. Angka selanjutnya itu kita disuruh masukkan ini. Kita kembali ke router 1. Enter. Kita disuruh show IP USBF interface. Jadi itu sebelumnya juga aku juga sudah ada catat ya. Jadi itu nggak terlalu makan banyak durasi. Itu kita langsung ini ya. Kita lakuin langkah selanjutnya itu interface ints tadi 0/0/0 enter. Ini masuk IP OSPF message digas K1 MD5 MD5 PA 55. Ini udah masuk, kita exit. Ini kita copy ya. Soalnya ini diperintah untuk router 1, 2, 3 juga. Ini dia itu tadi itu kalau nggak salah ya. Konfigurasi kunci MD5 antar muka serial, ya benar. Menggunakan kata sandi MD. Jadi ini dia diberikan kata sandi ya. Router 2 itu ini. Enter. Sama. Angkanya itu kita interface ENTS kelamaan. ENTS 0/0/1. Baru ini kita paste. Untuk router 3 juga sama. Router 3-nya ini INT G 0/1 enter. Baru itu kita paste. Langkah selanjutnya show IP USBF interface. Itu apa ya? Juga sudah ada catat. Sebuah kita langsung ke part 2. Part 2-nya itu ini tadi kita disuruh on PC ya. Kita disuruh ke PC ya. Oke, ke PCA.
Baru kita cari NTP. Oh ini nih, NTP. Lalu tadi ngapain ya? Disuruh on. Oh, klik enable. Kayaknya itu satu. Passwordnya NTP PA 55. Oh iya, berikan passwordnya. Dan ini tanggal 20. Kalau sudah itu kita X. Benar. X. Baru kita ke router 1. Ini kita disuruh show NTP status. Do NTP show NTP is not enabled. Kalau di catatanku tadi kita disuruh masukkan IP address dari PCA-nya dulu. Oke, NTP server 192.168. Berapa tadi untuk PCA? PCA 1.5. 1.5. Enter. Oke, sama di router 2, 3 juga sama, kita kasih ya. Enter. NTP server 192.168.1.5 untuk R3 NTP server baru kita lanjut di sini show NTP status. Do NTP status. Oh ya benar. Jadi ini ada beberapa informasi ya dari NTP ini. Nah, ini untuk router 2 juga sudah ter-enable ya. Do NTP status. Oke. Lanjut di step berikutnya, konfigurasi. Ini disuruh lihat waktu juga ya. Do SH cloud. Boleh catatanku deh. Oh, dia disuruh update dulu. Cara update kalendernya itu NTP update kalender. Update. Pokoknya ini tanggalnya lah ya. Tanggalnya untuk router 2-nya itu kita coba deh ini dulu NTP update kalender. Iya, langsung aja. Do SH clock. Kita lihat waktunya
1993 untuk ini router 3 1993 jauh banget. Oke, kita langkah selanjutnya ini router 1. Langkah selanjutnya itu kita masukkan ini. Ini dia apa? Step di bagian 2 step 4 itu kita disuruh konfigurasi NTP aktif menggunakan kunci 1. Kita disuruh aktifkan kan? Mungkin ini satu. Jadi ini sudah, langsung masukkan aja di step 4 ini NTP authenticate lanjut NTP terus state K1 NTP authenticate K1 MD5 NTP PA 55. Ini kita copy aja, panjang banget nih, nggak gampang. Tapi tadi suruh router 2 juga sama router 3 juga. NTP authenticate NTP terus state K1 base. Oke, masuk router 3 sama ya, ini nih NTP authenticate NTP terus state K1 base. Ini masih nge-record kan? Masih. Soalnya tadi itu nggak ter-record sebagian, jadi harus ngulang lagi. Jadi ini sebelumnya aku juga sudah nyoba, jadi ada catatannya juga. Kita cari-cari, tak lanjut di step selanjutnya itu step 5 konfigurasi router ke pesan timestamp. Nah, ini tadi itu caranya seperti ini. Kita klik untuk timestamp service timestamps lock the time message. Gini. Ya, benar. Kita copy lagi untuk 2 paste 3 juga. Ya, benar. Setelah itu kita lanjut di bagian 3, yaitu konfigurasi router untuk log pesan ke server Shylock. Konfigurasi router mengganti host jarak jauh Shylock server. Itu caranya ke PCB-nya ya. Nah, ini disuruh ke PCB-nya harusnya. Kita hubungkan. Kita itu catatanku. Oh, ini ada nih. Jadi itu untuk step 3 ini dia seperti ini ya perintahnya. Logging host 192.168
titik berapa? PCB-nya itu 16. 1.6. Ya, benar. Kita copy aja ya, biar cepet. Router 3 juga. Oke. Admin. Kita ini disuruh masukin ini kalau nggak salah. Ini bagian 4, cepetan. Pantas. Use the command so logging. Jadi kita disuruh lihat do sh logging. No active message. Jadi ini informasinya ya. More. Oke. Ini router 2. Do sh log. Oke, benar. Berapa informasinya ya? Ini juga do show logging. Ya, benar. Lanjut ke langkah 3, yaitu periksa log dari Sherlock server. Kita lanjut di bagian 4, yaitu configure a domain name. Configure a domain name. Jadi ini kita ke router 3 ya. Kayaknya. Kita disuruh ke router 3. Kita kasih ya ini kayaknya. Coba deh yang di catatan. Untuk bagian 4 ini, di step pertama itu kita kasih perintah IP domain name security. .com. Oke, benar. Untuk router 3. Lalu kita masuk ke step 2, username. Dosis spasi deh. Name sh admin privilege privilege 15 secret Cisco SHPA 55. Ya, ini kita copy aja deh. Susah banget. Ya, itu aku ikutin yang di catatanku aja gini ya. Lain ini dia disuruh ngapain sih di step 3 ini? Step 3 ini
Exalog kan ini bagian 4 ini. Oh, yang langkah 2 disuruh buat ID pengguna, angka 3-nya gunakan akun pengguna lokal untuk login validasi wajib. Jadi ini kita disuruh login ya, begitu ya. 04. Bentar. Ya ini sama ya, kayak dicatat nih. Lokal. Transport. Input. SSH. Iya. Masih di router 3. Di step 5-nya itu grab get RSA. 5-nya ini aja deh. Ini sudah 81% ya. Kita ikutin. Crypto key generate RSA. Ya. Oh ya benar. Jadi ini disuruh masukin berapa banyak bit modul. Jadi itu kita masukin 1024. Oke. Oh ya. Sama nih. Lalu kita ke step 6. Di step 6 itu kita disuruh verifikasi konfigurasi SSH dengan caranya masih di router 3 ya. Kalau di sini kita disuruh lihat do show AP SSH. Enggak. Maret. Step 8 di router 3 itu kita disuruh ngapain ya? Ini dulu nih, step 7 dulu nih. Step 7 ngapain? Konfigurasi waktu tunggu SSH parameter autentikasi. Setel batas waktu ke 90 detik. Oh. Ini disuruh setel batas waktunya. Jadi itu caranya kita kasih minta AP SSH timeout. Aku ini lihat catatanku ya. 90 enter. 90 detik maksudnya. AP SSH authentication retrace. 2. Apa salahnya? AP SSH authentication
authentication retrieve res 2 salah AP SSH version. Nah, ini masuk. Baru kita step 8 ini 31. Apaan nih? Kita ikutin aja ya. Seharusnya ini dia tuh masuk PC deh. PCC. Coba deh kita lihat. Buka desktop PCC, pilih icon PCC, perintah untuk menyambungkan R3 melalui terminal. Oh, jadi kita disuruh masuk ke PCC. Baru kita buka di PC desktop. Gimana? Comment from. Oh, ini. Lalu tak disuruh masuk gimana? Enter the comment via telnet. Telnet 192.168.3.1. Oke, jadi ini sudah connect ya. Router 3-nya sama PCC. Lalu kita kembali ke router 3. Masih di sini command prompt SSH 1 SSH admin 192.168.3.1 invalid comment. Ngapain ini? Gue stuck di sini, bro. Lihat catatan dulu ini. Kita jeda. Ya, guys. Jadi sebenarnya untuk step 9-10 ini aku masih kurang paham sih. Soalnya ini dia sudah masuk, tapi ini aku nggak tahu lagi lanjutannya. Ini SSH 1 SSH. Aku juga udah nyoba tadi. Tuh emang nggak bisa lagi. Atau aku yang salah kali ya. Soalnya ini sudah benar-benar nggak bisa lagi. 3.1. Ya, invalid comment. Untuk ke PC 2 itu ya coba ya. Maksudnya router 2. Kita router 2 dulu deh. Kita enter. Ini kita SSH P2 main 1 admin 10.2.2.1 invalid. Ya, aku stopnya di step 9 sama step 10 karena aku sudah nggak tahu gimana lagi. Aku juga sudah ikutin catatannya. Mungkin ini disudahin aja ya.
saya Nur Fadli, dan ini gimana cara mengkonfigurasi router ke Silox NTP dan operasi SSH. Kurang lebihnya mohon maaf, salahnya juga dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.